Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan diseminasi terkait dengan budaya positif. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 11, yaitu saya sendiri Erli Anggreni SPD dan saya Nurfadina Daud SPD. Ya, jadi kali ini kami akan panel untuk membawakan terkait dengan prinsip budaya positif ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, nah di sini perlu kita ketahui bahwa dalam pemaparan diseminasi ini ada beberapa konsep inti dari budaya positif yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, Ada motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke. Baik teman-teman sekalian, tetapi sebelum kita masuk untuk membahas lebih lanjut terkait dengan konsep inti dari budaya positif, kita akan sedikit ice breaking terkait dengan ini kita akan kuis ya. Ya. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa men-scan dan memasukkan nickname ya. Di sini sudah muncul Ibu Vera. Kenapa ada suara Ibu Nila, ya? oke. Ibu Ain, Ya, siapa lagi yang belum masuk? Wirid belum? Ibu, Oke, boleh. silakan. Ya, kita akan mulai start ya. Jadi silakan dipilih sesuai apa yang Bapak Ibu sudah ketahui terkait tentang disiplin positif. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Yang pertama ada metode pengasuh yang tidak memperhatikan kebutuhan, metode pengasuh yang hanya mengadakan hukuman, selanjutnya ada metode pengasuhan yang fokus membangun hubungan baik dan keterampilan sosial. Terakhir, metode pengasuhan yang tidak melibatkan Waktunya orang tua. tinggal 5 detik lagi ya. Oke, terima ya. Jadi jawaban yang benar adalah metode pengasuhan yang fokus membangun hubungan baik dan keterampilan sosial. Oke, kita next. Nah, jadi Bapak Ibu di sini dalam bermain Kahoot harus cepat dan tepat ya. Harus Ya. cepat dan tepat. Jadi yang pertama ada Ibu Ade, Ibu Rosmin, ada Rosmin. yang kedua ada Ibu Wirid. Wirid. Ah. Selanjutnya nomor 2, apa tujuan dari disiplin positif? Waktunya cuma 30 detik ya. Oke, berarti semua menjawab dengan benar. Membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan bertanggung jawab. Tepuk Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ternyata Ibu Wirid sudah Yang menempati pertama posisi ya. di atas. Waktunya. Link cepat Bu Wirid. Oke, pertanyaan nomor 3. Apa yang harus dilakukan jika anak melakukan kesalahan? Apakah kita mengabaikan, kita mengancam, atau memberikan hukuman? Atau mungkin menggunakan kesempatan mengajarkan konsekuensi dari tindakannya? Ayo. Ada apa? Oke, 4 orang menjawab
Ya, jadi jawaban yang tepat adalah menggunakan kesempatan untuk mengajarkan konsekuensi dari tindakannya. Ya, kita lihat ya siapa yang kecepatan mengisi. Oh, Wah, masih ada Ibu Ibu Wirit, Wirit. tepuk tangan dulu. Ibu Wirit, ya, Ibu Tika ya. Yang selanjutnya ada bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan anak. Mantap sekali, sama-sama. Tangan dulu, mulai Ibu. Tidak ada bapak-bapak ya, ibu-ibu semua, sorry. Dengan Wih, masih Ibu Wirit, masih tepuk Ibu tangan untuk Ibu Wirit. Wirit ya. Tika pas ada di nomor 1. Tidak apa-apa ini. Oke, ini benar atau salah? Guru mengontrol murid, benar atau salah? Ini True jawaban or false? false. Ya. Ya, jawabannya ternyata hampir seimbang ya, 3-2. 3-2. Jadi jawabannya adalah salah. Nah, jadi guru itu kita bukan mengontrol murid, tapi bagaimana murid itu yang mengontrol dirinya sendiri, Ya. gitu ya. Oke, jadi kita lihat. Naik Ibu Wih, ternyata Ibu Iris yang masih Luar posisi biasa. teratas ya, kemudian disusul Ibu Ade Rosmin dan Ada Ibu Ibu Tika. Tika. Selanjutnya nomor 6. Benar atau salah? Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar Apakah atau itu salah? benar atau salah? Ayo Bapak Ibu. Kritik dan membuat orang Oke, ternyata semua menjawab false. false. Ada cuma satu orang ya. Ya, ternyata pernyataannya itu tidak tepat. Wih, Oke, Masya masih Allah, Ibu Wirit. ternyata Ibu Wirit masih top Luar score. biasa. Top score. Oke, pertanyaan selanjutnya. Benar atau salah? Untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain merupakan motivasi internal. Benar atau salah? Oke, ternyata jawaban yang tepat adalah salah. Mendapatkan penghargaan atau imbalan itu kan sifatnya dari luar. Ya, jadi itu adalah motivasi eksternal. Baik. Selanjutnya. Oke. Masih Ibu Wirit, Ternyata top tepuk tangan ya. score Ibu Wirit. Luar biasa. Boleh mau dapat hadiah ini. Nanti hadiahnya Ibu Wirit belakangan ya. Oke, selanjutnya. Ini contoh perkataan ya. Bu guru, saya bosan belajar di dalam kelas. Aku ingin belajar di luar kelas. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang sesuai dari pernyataan tersebut? Kesenangankah, kasih sayang, penguasaan atau kebebasan? Anak yang suka. Pernyataan di atas, Bu guru, saya bosan belajar di dalam kelas. Aku ingin belajar di luar kelas. Pernyataan ya. di Kira-kira kebutuhan apa yang Ya. diinginkan? Baru 4 answer, ayo segera. Ternyata. Ya, jadi jawaban yang benar adalah kebebasan ya. Jadi siswa itu butuh rasa bebas untuk memilih di mana dia mau belajar. Wih, ternyata masih Wirit top ya. score. menyala. Menyala Ibu Nah, Wirit. ini masih perkataan ini, coba. Perkataan dari Ibu Guru. Anak, kamu sudah sering terlambat. Sekarang kamu berdiri di tengah lapangan dan hormat kepada bendera. Nah, kira-kira posisi guru di sini ini sebagai apa? Pemantaukah, Nah. temankah, pembuat rasa bersalah atau penghukum dari pernyataan Ya. di atas? Kira-kira dia sebagai apa? Loading sekali. Semangat. Oke, ternyata semua benar. Jadi jawaban adalah penghukum ya. Jadi di sini posisinya gurunya itu sebagai penghukum ya. Oke, masih Ibu Wirit. Oke, last one ya. Terakhir ya. Ya. Ina, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki keadaan ini?
apa yang bisa kamu lakukan untuk bertanggung jawab atas kesalahanmu. Nah, pernyataan di atas kira-kira di sini posisi guru itu sebagai apa? pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer, atau teman. Jawabannya adalah Jedeng jedeng. oke, ternyata yang benar adalah manajer ya. Jadi di sini kita sebentar akan belajar tentang 5 posisi kontrol ya. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang coba kita lihat siapa ya yang akan berada di podium. Urutan ketiga ada Ibu Tika. Tangan dulu untuk Ibu Tika. Kemudian posisi yang kedua ada Ibu Rosmin dan posisi pertama ada Ibu Wiri dengan skor 8.608. Tepuk tangan dulu ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, Ibu-ibu, sorry. Nah, sekarang itu tadi kita coba melakukan ice breaking dengan kuis ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi diseminasi pada siang hari ini. Materi pertama itu terkait dengan keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Fadlina. Kepada Ibu Nur Fadlina dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu guru SMA 2 Gorontalo. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu guru yang sudah berkesempatan untuk hadir di diseminasi saya itu tentang pemahaman budaya positif. Untuk tugas aksi nyata kami di Guru Penggerak. Saya Nur Fadlina Daud, calon guru penggerak angkatan 11 akan mempresentasikan tentang budaya positif. Tapi sebelumnya di sini tadi kan sudah dijelaskan beberapa budaya positif yang akan didiseminasi hari ini. Nah, yang pertama ada keyakinan kelas. Ada pertanyaan di sini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan Ibu Tika. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Kalau bicara tentang keyakinan kelas itu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati antara guru dengan siswa. Dalam rangka untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Sementara kalau peraturan kelas itu merupakan suatu alat untuk mengukur perilaku yang diharapkan terjadi untuk menjadi lebih baik ke depan. Oke, baik. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat Ibu Tika. Ada lagi? Ibu siapa yang tadi? Ibu Ade. Ya, silahkan. Baik, di sini ada pertanyaan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas mungkin hampir sama dengan Ibu Tina tadi, karena kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara siswa dengan guru. Sementara kalau peraturan kelas itu hanya peraturan yang dibuat oleh guru. Tuh, saya. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Oke, pembentukan kelas. Ya. Nah, sekarang saya akan membagikan stick note. Nanti ibu-ibu akan menuliskan keyakinan kelas dengan poin-poin yang ada di sini. Yang pertama ada bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif atau perkataan yang positif. Yang selanjutnya ada sedikit saja agar mudah diingat. Saya tidak panjang kalimatnya. Baru contohnya kayak membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu.
Baru yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan di dalam sekolah atau di dalam kelas. Selanjutnya ini semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat penyusunan keyakinan kelas. Oke, sekarang saya akan bagikan stick note buat ibu-ibu untuk pernyataan untuk keyakinan kelas. Bisa 2 ya, keyakinan kelas. Dua pernyataan saja yang menurut Bapak Ibu untuk bisa dibuat dengan kata-kata yang positif seperti contoh yang tadi saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu. Ibu Wirid, mohon maaf. Ibu Isra, 2 keyakinan kelas ya. Saya minta 2 kalimat atau 2 pernyataan tentang keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu sudah selesai. Kalau yang sudah selesai silahkan ditempel. Aduh. Iya, di situ saja, tidak apa-apa. Iya, boleh. Oke, ya. Ada lagi? Tulis nama. Ada lagi yang sudah semua? Oke. Masih ada? Ibu Isra? Mari saya bantu. Oh. Oke, ya. Oke, sudah semua ya? Silahkan, Ibu. Oke, baik, terima kasih Ibu yang sudah menuliskan contoh keyakinan kelas. Jadi ini adalah contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di ruang kelas kita. Tapi mungkin saya bisa memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk mengonfirmasi dan membacakan kembali contoh keyakinan kelas yang sudah dituliskan di atas. Ya. Kepada Ibu Ada yang bisa? Ya, silakan disampaikan contoh keyakinan kelas yang telah dirumuskan. Ya, baik. Kalau dari saya itu ada 2 poin yang saya cantumkan. Yang pertama, peduli sesama dan menjaga solidaritas. Karena kan kalau kita lihat di sini itu di sekolah SMA 2 itu banyak sekali, bukan hanya ada satu agama, tapi juga dari beberapa agama dan juga dari suku-suku yang bukan hanya berasal dari Gorontalo. Terus yang kedua, karena kita itu sekolahnya kita itu merupakan adiwiyata nasional mandiri, itu saya mengambil tentang bersihmu adalah sehatmu. Seperti itu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Sartika. Satu lagi, mungkin saya bisa minta kesempatan kepada Ibu Karnila. Ya, Ibu Karnila mungkin bersedia untuk bisa membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya punya di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas, kemudian yang kedua sekali datang tepat waktu ke sekolah. Terima kasih. Ya, baik, berikan aplaus untuk Ibu Karnila dan Ibu Sartika. Oke, baik, ibu-ibu sekalian, selanjutnya kita akan lanjut pada materi paradigma pembelajaran paradigma baru yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Fadlina. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Guru. Tadi sudah kita membuat tentang pembentukan keyakinan kelas. Saya baca kembali salah satu atau 2 poin yang keyakinan kelas itu, di mana yang pertama ada menjaga kebersihan kelas, yang kedua menghormati guru dan teman. Itu contoh dari keyakinan kelas. Nah, selanjutnya materi selanjutnya itu yang
tentang pembelajaran paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru ini atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Terus, pembelajaran paradigma baru ini merupakan kurikulum merdeka yang memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada murid atau pada siswa, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Selanjutnya materinya itu tentang disiplin positif, di mana pada disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau reward atau ancaman maupun hukuman. Selanjutnya, materi selanjutnya itu tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan ini yang profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, IBO Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan terakhir itu memberikan yang terbaik dari diri. Itu merupakan nilai-nilai dari kebajikan yang saya baca tadi. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini materi yang akan dibawakan selanjutnya, yang akan dibawakan oleh rekan saya itu Ibu Erli. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Ibu Nur Fadlina. Ya, jadi di sini kita akan lanjutkan materi terkait dengan konsep budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, tentunya setiap tindakan yang kita lakukan itu karena berdasarkan apa sih kebutuhan yang kita inginkan, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang mana yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup? Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kalau kita melihat murid kita yang seperti tidak punya perhatian dari rumah, nah berarti bisa jadi ada kebutuhannya yang hilang, yaitu kebutuhan kasih sayang. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Yang mana yang dimaksud dengan penguasaan di sini adalah seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Dan kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kesenangan. Nah, seperti tadi di contoh kuis tadi itu ada kesenangan. Jadi murid itu memiliki rasa senang, tertarik kepada sesuatu hal yang dia senangi. Seperti itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, jadi setiap manusia itu kita melakukan sebuah tindakan itu karena didasari dari sebuah motivasi. Nah, jadi di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik.
Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi terkadang kita itu melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari hukuman atau menghindari kita tidak nyaman. Nah, itu berarti yang mendasari kita melakukan itu adalah motivasi ekstrinsik. Ya, sama juga ketika kita melakukan sesuatu karena kita ingin mendapatkan pujian, kita ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, itu juga berarti sumbernya dari luar, ekstrinsik. Sedangkan ketika kita melakukan suatu perilaku yang dimana kita ingin menjadi seorang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai apa yang kita percaya, maka itu adalah sumbernya dari dalam, yaitu motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya kita masuk di 5 posisi kontrol guru. Nah, ini sebentar kita akan diskusi juga terkait yang mana sih yang kita itu cenderungnya di mana? Apakah kita itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, sekarang coba kita lihat. Ini contoh penerapannya. Hormat kamu pada bendera selama 1 jam. Nah, ketika kita mengeluarkan kata-kata seperti ini, maka kita itu berada pada posisi penghukum. Ya, mungkin bisa dengan konteks kalimat lain. Silahkan kamu berdiri selama 1 jam. Silahkan berdiri sambil angkat kaki. Ya, itu adalah contoh penghukum. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berarti kita kayak semacam memberikan rasa bersalah kepada murid kita. Kalau saya pribadi biasanya juga mengatakan seperti ini. Kamu tidak kasihan dengan ibu. Ibu sudah dari jam pertama sampai jam terakhir ini ada mengajar, kamu tidak memperhatikan. Nah, itu kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Jadi kita seakan-akan memberikan supaya mereka itu merasa kasihan dengan kita. Ya. Kemudian ada teman. Nah, posisi kita ketika menjadi teman, misalkan, ayo dong bantu ibu. Nah, jadi kita seakan-akan memohon kepada siswa untuk mengasihani kita dan menganggap bahwa kita itu berteman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Nah, jadi tolong bantu ibu ya. Nah, jadi itu dia sebagai teman. Kemudian ada pemantau. Pemantau di sini biasanya gini ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, setelah ini kamu harus selesaikan tugas-tugas. Jadi dia mengingatkan apa yang sudah menjadi konsekuensi dari apa yang dia sudah lakukan. Dan posisi yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini manajer itu bagaimana kita bisa membangkitkan kemandirian dan rasa tanggung jawab kepada murid ketika dia melakukan sebuah tindakan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan solusi sendiri dari apa tindakan yang dia sudah lakukan. Nah, sekarang mungkin saya mau sharing kepada teman-teman. Yang pertama, kira-kira dia apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dia apa, Ibu Indri? Kalau menurut saya yang pertama ini termasuk pada tiga guru yang sering memberikan rasa bersalah kepada siswa. Oke. Jadi sepakat ya, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang di bawahnya, coba Ibu Ain bisa dibacakan kembali kalimatnya. Yang kalimat yang kedua, minta tolong bantu ibu ya. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, pasti kamu tidak akan bisa naik kelas. Berarti ini sebagai teman kalau menurut saya. Sebagai teman. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kamu tidak kasihan dengan ibu. Ibu sudah capek menjelaskan dari tadi. Kira-kira ini sebagai apa, Ibu Vera? Sebagai guru berperan sebagai pemberi rasa bersalah terhadap siswa. Ya, pemberi rasa bersalah ya, karena dia kayak seakan-akan memohon. Ya, oke. Kamu sudah tahu kan konsekuensinya kalau kamu bolos di jam pelajaran, Ibu Wirid? Dia posisinya sebagai apa? Pemantau. Pemantau ya, terima kasih karena dia menyampaikan konsekuensi. Ya, terakhir, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu, Ibu Ade? Mungkin lah jawabannya.
Manajer. Manajer. Oke, terima kasih teman-teman sekalian ya. Jadi dengan ini sebenarnya kita sudah bisa menilai diri kita masing-masing, kita ini kebanyakan sebagai apa. Kalau saya pribadi memang saya akui saya itu banyak sebagai pembuat rasa bersalah dan juga sebagai teman. Ya, kalau penghukum tidak terlalu ya, tidak ya. Tapi yang paling susah memang kita lakukan itu adalah manajer. Manajer yang tapi kita selalu berusaha. Siapa tahu lama kelamaan kita sudah bisa berada pada posisi manajer. Ya. Baik, materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi di sini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika misalkan kita mendapati siswa kita melakukan sebuah kesalahan, maka yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi yang tadinya itu gagal menjadi sukses. Jadi siswa itu kita merasa bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Makanya di sini contoh-contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, gitu ya. Ini sangat sulit sekali sebenarnya. Ya, kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah adalah langkah dalam membantu murid memahami konsekuensi diri dari tindakan mereka untuk bisa bertanggung jawab. Ya, contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan adalah upaya guru untuk menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya menjadi motivasi balik perilaku. Jadi ketika kita sudah memvalidasi, kemudian kita tanyakan kembali, kira-kira yang seperti apa yang kalian inginkan. Jadi dengan seperti itu maka dia akan memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka. Jadi itu mungkin itu saja dari saya terkait dengan konsep budaya positif. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Oke, baik teman-teman sekalian, jadi itu tadi pemaparan terkait dengan konsep inti budaya positif. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Nah, mungkin teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi atau konsep budaya positif yang sudah kami sampaikan tadi, kami persilahkan. Untuk Ibu, Angkat tangan, siapa yang mau duluan? Ya, silahkan. Baik, pertanyaan saya satu saja gitu ya. Kira-kira bagaimana cara yang paling tepat, efektif dan efisien dalam upaya mengimplementasikan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan yang itu dia berpihak pada Murid. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Langsung dijawab atau? Bukan dulu. Oh iya, boleh. Ada pertanyaan lagi? Ibu Ain, silakan. Ya, silakan Ibu Aini. baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan itu ada yang terjadi di kelas saya, khususnya pengalian. Nah, di kelas saya itu ada istilahnya ada anak jenderal. Kenapa saya sebut anak jenderal? Karena mereka ini 6 orang ini punya kebiasaan malas sekolah. Ya. Kemudian ketika sekolah pun Ya. mereka tidak masuk kelas. Ya. Nah, saya itu sudah berusaha. Saya tidak mau bahwa saya itu dianggap sebagai masih di posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Nah, mereka itu saya ambil secara baik-baik. Nah, kenapa kau sering terlambat? Ya, soalnya begini Bu, saya sering terlambat bangun. Ya. Oke, tapi jangan kau ulang lagi. Ya. Besok harus masuk lagi. Oke, ketika selanjutnya 2 hari setelah itu mereka masuk. Tetapi mereka ini masuk, artinya datang ke sekolah,
tapi tidak mengikuti pembelajaran. Mereka hanya suka jalan-jalan. Iya. Saya Ada termasuk itu di situ yang di kamera situ. Ada. Saya bilang begitu. Terus begini, sebelumnya kan sudah punya kesepakatan bahwa kau tidak akan datang terlambat. Oke, dia tidak datang terlambat. Dia sudah sekolah, tapi dia justru malah datang ke sekolah tapi tidak ikut Pembelajaran. Nah, sekarang saya itu bagusnya masih di posisi mana? Iya. Karena begini, ketika saya tanya begini, ibu tidak mau lagi hukum kamu. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang harus saya buat sehingga kamu bisa membuat supaya ibu tidak marah, dan saya maunya kamu datang ke sekolah belajar juga sebagaimana biasa. Karena kalau saya mau kasih uang tidak mungkin. Jadi sekarang begini, apa yang ibu mau bikin, apa yang harus ibu perbuat supaya kamu itu bisa datang ke sekolah dan belajar. Tetapi ternyata anak ini dia apa jawabannya? Tidak tahu ibu. Nah, sekarang saya bingung. Iya. Nah, bagusnya itu dalam hal ini saya minta kira-kira saya itu bisa masuk di atau posisi kontrol mana yang harus saya lakukan. Oke, terima kasih. Ya, baik, sangat luar biasa sekali pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan memang tentunya berbicara tentang disiplin positif ini erat kaitannya dengan apa yang kita hadapi di sehari-hari ya, apalagi kita dengan murid. Ya, dari pertanyaan pertama, mungkin Ibu Nana yang siap menjawab. Oke, terima Ya, kasih. silakan. Untuk pertanyaan pertama itu mengimplementasikan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan sehingga tepat, efisien, efektif. Itu bagaimana? Nah, yang pertama itu kita guru, kepala sekolah maupun warga sekolah, orang tua itu sama-sama berkolaborasi untuk melakukan nilai-nilai kebajikan. Terus yang kedua, pengembangan visi dan misi sekolah itu juga yang perlu dikembangkan. Selanjutnya ada pendidikan nilai secara terstruktur, misalnya integritas antara nilai kebajikan ke dalam kurikulum melalui pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu untuk dari saya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, mungkin pertanyaan kedua yang dari Ibu Nurain tadi sudah melakukan berbagai macam cara sampai bagaimana ya? Mungkin Ibu Ain sudah tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Iya. Mungkin dari saya tadi sudah dijelaskan ada 5 posisi kontrol. Itu yang pertama ada penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, yang terakhir ada manajer. Mungkin Ibu Ain perlu menggunakan posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Itu dari saya. Ada tambahan dari Ibu Erli? Ya, terima kasih Ibu Nana. Jadi mungkin saja sedikit saya tambahkan ya. Jadi memang sudah betul apa yang disampaikan Ibu Nana tadi terkait dengan bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif ini secara efektif dan efisien ya. Tentunya dalam menerapkan budaya positif ini bukan hanya tugas kita sebagai guru, tugas kita sebagai misalkan wakasek, tetapi semua warga sekolah ya, semua stakeholder yang ada di sekolah ini saling berkolaborasi untuk menciptakan yang namanya budaya. Namanya budaya itu kan sesuatu yang mengakar dari bawah. Jadi tentunya kita butuh juga kolaborasi. Bagaimana kita bisa menjalankan budaya positif, menjalankan disiplin positif sedangkan kita tidak mampu berkolaborasi dengan baik itu guru maupun orang tua. Ya, jadi memang dibutuhkan yang namanya kolaborasi di sini. Yang selanjutnya dari Ibu Nurain, ya ini juga sempat saya tanyakan kepada fasilitator terkait dengan bagaimana ketika kita menemukan siswa yang sudah berulang-ulang kali melakukan tindakan yang salah, misalkan yang kurang baik, dan kita sudah tidak tahu apa yang kita mau lakukan. Dan diarahkan memang bahwa kita itu sebagai guru harus mampu minimal kita berada pada posisi pemantau, mengingatkan kembali apa konsekuensi-konsekuensi yang apa keyakinan-keyakinan yang sudah kita bentuk, dan itu yang selalu kita ingatkan. Dan di sini tadi kita juga sudah membahas tentang segitiga restitusi.
Jadi ketika kita menemukan siswa yang sudah berulang-ulang melakukan tindakan itu, maka kita butuh yang namanya pembicaraan secara empat mata. Jadi anak yang seperti ini kita tidak boleh memperlakukan dia atau menjatuhkan mental dia di depan umum, tapi bagaimana kita bisa menggali informasi-informasi yang lebih dalam lagi terkait apa yang mereka butuhkan. Nah, ini kembali lagi di kebutuhan dasar. Bisa jadi anak yang seperti Ibu Ain katakan itu tadi kehilangan kebutuhan dasarnya. Yang pertama mungkin kebutuhan bertahan hidupnya, misalkan diet makannya tidak bagus, tidurnya tidak bagus, sehingga itu tidak apa istilahnya, karena kebutuhan tidurnya tidak cukup, otomatis di sekolah juga tidak ini kan. Nah, berarti ada kebutuhannya yang hilang. Kemudian kebutuhan kasih sayang mungkin bisa jadi, ya apalagi kita tahu kan di sekolah kita ini kebanyakan yang berasal dari broken home. Berarti kita memang betul-betul harus kolaborasi. Tidak bisa kita menyelesaikan masalah itu dengan sendirinya. Ya, karena kebutuhan dasar ini bukan berada di sekolah, bukan hanya berada di sekolah, tetapi juga berada di lingkungan rumah. Ya, jadi itu yang bisa kami jawab. Mungkin kami kembalikan dulu kepada Ibu Ain dan Ibu Tika, bagaimana bisa diterima? Bisa diterima? Oke. Ya. Iya, terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan ya. Ya. Silakan. Sebelum menutup kegiatan hari ini, bisa salah satu atau dua orang guru merefleksikan, ya Ibu Erli, boleh? Silahkan, ada yang bisa bantu merefleksikan Setelah saya apa namanya? Ya, apa perasaan Ibu setelah mendapatkan diseminasi hari ini, dan apa pembelajaran baru yang bisa didapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin itu saja, dua saja, perasaan dan pembelajaran apa yang bisa didapatkan setelah mengikuti diseminasi ini. Ya, ada? Terima kasih. Ibu Wirid boleh? Ya. Ibu Ain. Dua orang ya? Oke, dua orang boleh, silakan. Ibu Wirid dulu, ya silakan. Karena kamera. Bisa berdiri, Mbak. Berdiri. Apa namanya, mempelajari atau mendapatkan informasi tentang disiplin positif ini, saya sangat memiliki wawasan yang baru. Senang juga bahwa ada hal lain yang bisa saya dapatkan, ilmu yang saya bisa dapatkan, karena kebetulan kita ini di zaman Gen Z ini ada beberapa hal yang selalu muncul atau kesalahan-kesalahan anak-anak yang memang bisa dibilang di luar kendali guru, ya, karena memang perubahan zaman dan cara mengontrol mereka ataupun cara mendekati mereka ternyata berbagai jenis pula ya yang perlu kita ketahui agar kita bisa tahu bagaimana anak ini bisa berubah, atau usaha kita agar anak ini bisa benar-benar kembali ke jalannya sebagai seorang siswa. Oke, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu Eri. Terima kasih atas refleksi yang sudah diberikan. Ada lagi? Satu lagi Ibu Ain. Ibu Ain ya. Kami memberikan kesempatan untuk memberikan refleksi bagaimana perasaan Ibu, kemudian apa pelajaran yang Ibu bisa dapatkan setelah mendapatkan diseminasi hari ini. Ya, terima kasih. Dari materi pertama hingga yang terakhir ini saya sangat tertarik dan saya sangat senang mempelajari, di mana saya sudah tahu ada 5 posisi kontrol. Nah, dari kejadian yang tadi yang saya alami di Prolensia itu, di mana saya bisa tahu yang mana ada namanya posisi manajer. Dan alhamdulillah dari kejadian yang saya alami sekarang menghadapi anak-anak itu, ternyata saya baru tahu bahwa di mana kita itu bisa memposisikan diri sebagai manajer, misalnya sebagai pemantau, kemudian misalnya kita sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas refleksi yang sudah diberikan oleh Ibu Ain. Ya, jadi terakhir dari kami terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi kami pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Ibu-ibu. Ibu maaf sudah
Sudah. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak. Makasih. Terima kasih Bu Ibu. Bu Adet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabar hari ini? Ada yang belum makan? Sudah sampai? Alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin langsung oleh kedua kelas. Silakan. Pertama sebelum belajar pertama ini kita berdoa dahulu. Doa supaya kepercayaan masing-masing. Doa. Doa selesai. Alhamdulillah untuk hari ini ya bisa diberikan kesempatan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita masih sehat, diberikan kesehatan, diberikan nafas untuk hari ini bisa belajar. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu kita buat kesepakatan kelas. Boleh? Yang Ibu mau tanyakan, Ibu yang buat kesepakatan atau kita sama-sama? Oke. Sekarang di sini ada Ibu bawa stick note. Nah, sekarang kalian tuliskan kesepakatan yang ingin kalian tulis di sini. Lalu selesai tempelin ya. Kalau selesai bikin kesepakatan tempel di sini. Nanti sama-sama yang mana kita mau lakukan, yang mana kita tidak bisa lakukan. Boleh? Oke. Ya boleh. Kesepakatan kelas selama mengikuti pembelajaran biologi. Ya, silakan tulis. Satu orang satu ya. Kalau yang sudah silakan tempel di ini. Selamat tulis.
Oke, dengarkan baik-baik. Bilang setuju atau tidak untuk peraturan ini ya? Ya. Yang pertama, dilarang pakaian di luar kemeja. Terus tidak ribut saat pembelajaran, dilarang membuka HP, izin 3 kali, maksimal 3 kali. Yang mana di antara ini?